Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Ya. Oke, nah teman-teman, saya sekarang mau bahas sesuatu nih Mas. Mau ada yang saya tanyakan. Itu suatu fenomena yang tentunya berkaitan dengan pernafasan. Oh iya. Yaitu fenomena merokok. Oh iya, oke. Sip. Fenomena merokok ini kan enggak cuma pelaku, tapi kan orang yang Orang menghisap, yang menghisap itu asap rokok juga kan terkena terpengaruh. Jadi kan sebenarnya memang kalau bisa kan rokok itu kan dikurangi gitu kan ya Mas ya. Tapi kan dalam merokok itu kalau saya amati, mereka kan ya berarti pakai pola pernafasan kan Mas kalau kayak gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya kayak ada kaitannya gitu ya Mas ya. Cuman hanya kalau merokok itu selain pola pernafasan, mereka kan ada barangnya, ada rokoknya itu. Mungkin bisa jadi rokoknya itu yang ngebuat orang itu ketagihan karena entah ada bahan nikotin, terus bahan lain-lainnya kayak gitu ya Mas ya. Yang buat candu itu. Yang buat candu. Jadi sebenarnya salah satu aspek yang membuat kecanduan selain saya tidak tahu ya entah itu nikotin dan bahan-bahan yang lainnya itu membuat candu atau tidak, mungkin nanti bisa dibaca itu penelitiannya. Terus Dika bukan termasuk ya? Iya, saya tidak merokok. Jadi ya tadi ya saya kurang paham apakah memang nikotin dan lain sebagainya itu menimbulkan efek candu atau apa. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari sisi pernapasannya ya. Nah, sekarang saya mau melihat sudut pandang merokok dari sisi pernapasannya. Wita mungkin di sekelilingnya entah teman atau mungkin keluarga, sahabat, kerabat dan sebagainya mungkin ada yang merokok ya, hampir pasti di sekitar kita, di dekat-dekat kita pasti ada orang yang merokok ya. Sama di keluarga saya juga ada yang merokok, ada yang enggak juga, itu ya pasti ada. Ketika kita mengamati setiap orang yang merokok, mereka pasti tidak mungkin merokok dengan napas cepat. Coba Wita flashback, inget-inget ketika berjumpa atau ketemu dengan orang yang merokok, coba amati napasnya. Hampir pasti orang merokok itu tidak ada yang merokok dengan napas cepat. Jadi sepertinya tidak mungkin ngerokok terus nafasnya ya kan tidak ada ya, pasti merokok itu kan napasnya tarik kan gitu. Makanya seringkali misal kita sedang ngobrol, sedang diskusi, sedang meeting tuh, ini harus gimana kan orang itu seringkali pusing atau cupet ya, di bahasa Jawa istilahnya cupet tuh, pikirannya cupet, nggak bisa mikir gitu. Gimana ya, sebentar saya tak keluar dulu, merokok nyebat. Nah tiba-tiba gitu kan, keluar ide, pikirannya jadi fresh, jadi cemerlang. Makanya ada biasanya orang itu kalau sedang nugasnya 1 jam atau 2 jam bisa habis rokok 1 bungkus atau lebih ya. Tapi itu dari pernapasannya saja itu merokok itu napasnya dia sudah lambat. Nah di video-video kita yang sebelumnya kita sudah bahas bahwa ketika napas kita lambat maka denyut jantung akan turun. Ya, jadi misalnya kita dalam keadaan duduk ataupun berdiri, kita sedang ngobrol, kita sedang tegang, sedang berpikir gitu, itu kan denyut jantung kita cepat. Denyut jantung kita cepat. Nah, merokok itu dengan napas yang lambat itu dia akan merubah denyut jantung kita yang tadi cepat, katakanlah ya. Contohnya anggap saja 95 misalnya. Tadi 95 ketika kita merokok, tarik napas lambat, kemudian dihembuskan lambat, itu kan turun itu. Dari 95 mungkin bisa sampai ke 80-an atau kalau sambil duduk mungkin bisa sampai ke 70 sekian gitu denyut jantungnya. Nah, orang itu kan akan jadi lebih rileks. Nah, ini terlepas dari kandungan rokoknya itu apa, nanti pengaruh kandungan nikotin terhadap fisik atau terhadap fisiologis itu nanti seperti apa. Nah itu lain lain pembahasan kita tidak bahas tentang itu, tetapi kita bahas tentang pola pernapasannya. Memang kalau
kita mengamati itu setiap orang yang merokok itu pola napasnya lebih lambat, tarik lebih lambat, berhenti, buangnya lebih lambat gitu. Jadi kan ada orang yang mau merokok itu untuk menghilangkan rasa suntuk, menghilangkan stres karena nafas lambatnya itu ya Mas ya. Nafas lambatnya. Jadi kan orang lebih rileks gitu. Ya, makanya kalau saya mengamati orang merokok itu yang nikmat, ini sudut pandang saya ya. Nah, menurut saya pribadi itu merokok itu yang nikmat itu sebenarnya di pernapasannya. Bukan bukan di wujud rokoknya itu, tapi di pernapasannya. Ya. Nah, mosok iya gitu. Jadi coba saja nanti teman-teman perokok ya, pemirsa yang perokok, buktikan saja, dibuktikan karena kalau penasaran memang mosok di pernapasannya yang membuat candu. Nah, coba saja dibuktikan. Maksudnya teman-teman yang perokok coba silakan kalau merokok coba dicepetin napasnya. Ini saya tidak menganjurin merokok ya, cuma untuk teman-teman yang sudah kecanduan terus kemudian kok penasaran, masa iya merokok itu yang bikin candu itu pernapasannya. Nah, coba dibuktikan seperti itu. Merokok tapi napasnya jangan lambat, cepat. Nah, nyaman tidak itu? Seandainya kok nyaman, nah berarti tetap nyaman, misalnya tetap nyaman sebagaimana ketika merokok dengan napas lambat. Nah, bisa jadi memang nikotinnya atau kandungan yang di dalamnya itu yang buat candu. Nah, tetapi seandainya ketika napasnya dicepetin, pas merokok tadi napasnya dicepetin, kok nggak nyaman, lebih nyaman ketika merokok dengan napas lambat. Nah, bisa jadi memang yang bikin nyaman itu bukan rokoknya, tetapi cara napasnya. Nah, seandainya memang teman-teman sudah membuktikan bahwa yang membuat nyaman itu ternyata napasnya, ya kan nggak harus pakai rokok. Untuk rileks nggak harus pakai rokok. Kita bisa dengan cara latihan napas. Jadi misal kerasa burnout nih, kerasa suntuk, kerasa pikirannya semerawut, dan napas saja. Biasanya kalau ambil rokok, sulut rokok ya, sekarang duduk diam, ambil napas. Nah, kita coba bisa lakukan seperti itu. Nah, ini tentu silakan teman-teman bereksperimen sendiri ya. Yang sudah perokok, teman-teman yang perokok silakan coba bereksperimen. Kalau berkenan ya. Ini saya tidak mewajibkan ya. Ini hanya kita sharing-sharing saja. Nah, saya mau sharing. Jadi saya teringat ada penelitian. Jadi penelitian ini dia meneliti tentang efek pernapasan terhadap rasa candu. Jadi rasa candu ketika henti rokok. Jadi penelitiannya itu gini, ada sekelompok orang yang pecandu rokok itu diteliti. Jadi dia diminta untuk berhenti merokok. Ketika berhenti merokok itu kan stres ya. Karena sudah merokok lama, kemudian disuruh berhenti itu kan stres. Muncul gejala-gejala negatif seperti emosinya nggak stabil. Kemudian ada yang mengatakan itu kalau tidak salah badannya energinya itu kurang, jadi lemes dan sebagainya. Pokoknya ada beberapa efek negatif dari berhenti merokok itu yang dirasakan di tubuh itu. Nah, kemudian oleh peneliti ya, desain penelitiannya itu orang yang tadi itu pas ketika merasakan sakau rokok tadi, wah pengen rokok, pengen gitu itu. Ketika gejala-gejala itu muncul, si responden atau partisipan itu diminta untuk melakukan teknik pernapasan, di mana teknik pernapasan itu napasnya dimiripkan dengan napas ketika merokok. Nah, jadi cara bernapasnya itu dimiripkan sebagaimana ketika yang bersangkutan itu merokok. Jadi misal, ini contoh saja, misal ketika merokok itu tarik napasnya 4 detik, kemudian hembuskan napasnya 6 detik. Nah, itu dia tanpa merokok tapi disuruh napas itu, tarik, kemudian hembuskan. Nah, gitu. Itu dilakukan selama 4 minggu. Ya, kurang lebih 4 minggu itu hasilnya itu sangat bagus. Jadi banyak pecandu yang tadinya ketika dia sudah lepas rokok kemudian muncul gejala-gejala negatif, dan ketika muncul gejala negatif itu dia dilatih dengan napasnya itu gejalanya menghilang. Jadi yang tadinya itu
apa namanya? Sakau ya tadi, merokok, badannya nggak bersemangat, pikirannya kacau, semrawut dan lain sebagainya. Ketika napasnya disesuaikan ya, jadi napasnya diperlambat, itu ternyata hilang gejala itu, perlahan-perlahan menghilang dan akhirnya dia tidak merokok lagi. Nah gitu, jadi dari penelitian itu intinya mengatakan gini bahwa kalau mau berhenti merokok, nah coba bisa dengan teknik pernapasan. Ini insya Allah nanti untuk teknik pernapasannya akan kita share di video selanjutnya. Jadi kita bisa share itu bagaimana cara bernapasnya untuk mengendalikan keinginan untuk merokok lagi. Karena itu kan saya sering menjumpai klien-klien yang dia itu sebenarnya pengen berhenti merokok, sudah pengen berhenti merokok, sudah lepas rokok. Ya tapi ya tadi muncul gak nyaman, terus kalau habis merokok terus udah aku mau berhenti, ya sudah bisa. Tapi nanti beberapa saat kan, beberapa jam nanti pengen merokok lagi, ini badannya nggak nyaman, mungkin dan sebagainya gitu. Nah itu susah mengendalikan itu. Nah nanti bagi pemirsa mungkin ada yang kecanduan merokok, kemudian pengen berhenti, nah coba latihan napasnya itu. Nanti insya Allah akan kita share di minggu depan tekniknya, bagaimana sih tekniknya, tahap-tahapannya kalau kita mau berhenti merokok dengan cara mengatur pola napas itu. Tapi kalau dilihat-lihat, kalau orang merokok itu dari teknik bernafasnya aja kurang tepat ya Mas ya. Maksudnya betul. Merokok kan berarti tarik nafasnya lewat mulut kan. Nah ini adalah satu aspek lagi yang ya sekali lagi ya, kalau berdasarkan pengetahuan yang saya tahu ya, itu napas lewat mulut kan tentu tidak baik ya. Padahal merokok itu kan otomatis napasnya lewat mulut ya. Ya kan? Kayaknya bisa nggak kalau merokok napasnya lewat hidung? Susah ya. Kan nariknya narik lewat mulut. Dari rokoknya itu. Kan nggak mungkin nariknya lewat hidung, berarti rokoknya taruh hidung. Bahkan nariknya lewat mulut kan. Nah, kita ketahui bersama bahwa di video-video kita yang sudah lalu, kita sudah sering jelaskan itu bahwa ketika kita napasnya itu lewat mulut, berarti tidak ada fungsi filtrasi di sana. Padahal kita ketahui bahwa di dalam hidung itu kan ada, kita menyaring debu, menyaring patogen-patogen, itu kan lewat hidung. Filternya lewat situ. Kemudian di hidung itu juga ada mekanisme untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh. Kelembaban udara itu diatur ketika kita napasnya lewat hidung. Nah, kalau lewat mulut kan tidak ada. Nah, tapi ya tadi, kenapa kok lewat mulut tapi kok tetap efeknya tetap rileks Mas ketika merokok? Ya karena dia kan tetap lambat napasnya. Napasnya tetap lambat sehingga denyut jantung tetap turun. Tetapi yang kurang baik menurut saya adalah dia napasnya itu udah lewat mulut. Nah, jadi napasnya itu lewat mulut. Makanya nanti akhirnya apa? Karena napasnya lewat mulut, nanti pas merokok enak, nanti lepas rokok stres lagi. Merokok lagi terus gitu. Continue gitu. Jadi kalau misalkan buat yang nggak merokok itu kan, kita buat mendapatkan ide yang cemerlang apa-apa itu kan nggak mesti harus merokok, tapi dengan pernafasan itu. Intinya kalau kita ingin pikirannya lebih jernih, emosinya lebih stabil, latihan melambatkan nafas. Karena dengan melambatkan nafas, nanti denyut jantung yang awalnya itu tinggi dia akan turun. Kalau stabil ya, kita turun menuju angka stabil, angka normal. Kalau seperti itu kita berada dalam kondisi rileks. Nah, orang itu kenapa nggak bisa mikir? Karena otaknya tegang. Kita tuh kalau otaknya tegang, coba misal pas kita panik ya, misal kita panik cari sesuatu, dan misal cari jam tangan ini, jam tanganku di mana ya? Padahal udah dipakai. Karena kita tegang, kita panik. Tetapi kalau kita rileks itu pikiran lebih jernih. Mau ngapa-ngapain, mau mikir sesuatu atau mau melangkah selanjutnya itu lebih enak, lebih rileks. Nah gitu. Ya, berarti ini bakal ada tekniknya Mas. Ya, insya Allah nanti minggu depan kita akan sharing tentang tahap-tahapnya bagaimana untuk
teman-teman pemirsa barangkali memang ada yang berkeinginan untuk berhenti dari kecanduan ini. Nah, kita akan sharing teknik-tekniknya, silakan diikuti dulu. Ya. Oke, cukup sekian berarti Mas ini ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.